dulu ya. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan yang daripadamu Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah online kami Tuhan, walaupun melalui online Tuhan, kami percaya Tuhan, sukacita kami tidak berkurang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tadi sudah berdoa, kita mau mulai memuji nama Tuhan. Ada sukacita pada hari ini? Haleluya. Nah, kita harus selalu bersukacita ya anak-anak ya. Kita angkat pujian mendidih di hati. Bersukacita. Kita akan pujian yang kedua ya anak-anak ya. Tiba saatnya untuk apa? Untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Anak-anak siapkan hatinya, nggak boleh jalan-jalan lagi, nggak boleh ngobrol-ngobrol lagi. Kita mau dengerin firman Tuhan ya, kita angkat pujian. Tentang
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal ibadah Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini sebentar saja Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman sebentar akan Hamba bagikan boleh diterima dengan baik, boleh dimengerti dengan baik oleh anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, Kau berikan kemampuan untuk Hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Wah, udah lama ya Tante nggak membawakan firman Tuhan. Nah, sekarang kita kembali lagi bertemu. Seperti biasa, kalau Tante yang bawa firman Tuhan, anak-anak wajib membawa Alkitab. Yuk, dibawa dulu Alkitabnya, diambil, dipersiapkan terlebih dahulu. Tante kasih waktu. Yuk, silakan diambil dulu ya. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-1 sampai ke-42. Memang agak panjang ya anak-anak firman Tuhan pada hari ini, tapi Tante akan merangkumnya melalui video yang sebentar akan kita saksikan. Semoga anak-anak bisa menangkap nih sepanjang ayat itu apa sih maksudnya. Karena pada hari ini Tante akan membahas tentang Roh Kudus. Wah, apakah anak-anak tahu itu Roh Kudus? Penasaran kan? Yuk kita saksikan terlebih dahulu ya videonya. 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Sudah disimak tadi videonya tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah sesuatu hadiah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke atas, ke surga maksudnya, anak-anak Tuhan, para murid-murid Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus, mereka berkumpul di suatu ruangan dan mereka menantikan janji yang akan Tuhan berikan kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Mereka sama-sama berdoa, mereka bertanya
tekun, mereka memuji nama Tuhan, mereka bersungguh-sungguh mengharapkan janji yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat itu ya. Lalu tiba-tiba ketika murid-murid Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, datanglah angin yang lumayan kencang ya anak-anak. Datang angin, lalu tiba-tiba kita baca di Alkitab ayat yang pertama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Wah, ternyata janji yang Tuhan janjikan untuk anak-anak Tuhan yaitu sebuah Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih Tante? Lalu kenapa sih Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kita? Jadi Roh Kudus itu pada ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu yang menjadi teman, yang menjadi pengganti Tuhan. Dulu kan Tuhan ada di dalam dunia ya, ketika Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan itu memberikan suatu Roh Kudus supaya murid-murid Tuhan pada zaman itu tidak merasa sendirian. Jadi Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan Roh Kudus supaya anak-anak Tuhan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang mereka sendiri juga tidak mengerti anak-anak. Jadi mereka diberikan hadiah yaitu bahasa-bahasa lain. Nah lalu di situ dikatakan orang-orang di luar kaget dong karena kok tiba-tiba ramai nih dalam ruangan ini, ada apa nih? Lalu mereka mendatangi ruangan tersebut, mendatangi rumah tersebut, dan murid-murid Tuhan keluar kan dari rumah tersebut, dan mereka mulai menceritakan tentang keajaiban Tuhan Yesus. Dan lebih herannya lagi, lebih luar biasanya lagi, kita lihat ada orang-orang apa aja sih di daerah situ. Ayat kelima ya, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, yaitu murid-murid Tuhan ya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ibarat kata kayak gini, ada kalau di Indonesia di ibarat kata ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Kalimantan, ada orang Papua. Itu kan kita punya bahasa ibu, punya bahasa daerah masing-masing kan. Nah, Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa kepada murid-murid pada saat itu bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa-bahasa yang mereka sendiri aja itu nggak bisa mereka kuasai gitu. Nah lalu apa yang terjadi sih dengan bahasa-bahasa itu? Ayat ke-6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan terheran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah anak-anak, jadi Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada murid-murid Tuhan untuk membantu mereka dalam pelayanan mereka supaya semakin banyak orang, semakin banyak yang bisa dijangkau oleh murid-murid Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Wah keren banget ya Tuhan, benar-benar sangat luar biasa. Bagaimana mungkin sih berat kata nanti yang orang Indonesia bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Korea tanpa belajar. Wah keren banget kan? Itu salah satu janji Tuhan yang bukan hanya murid-murid Tuhan saja yang bisa dapatkan, tetapi kita juga anak-anak Tuhan bisa mendapatkan Roh Kudus. Lalu bagaimana sih Tante caranya kita bisa menerima Roh Kudus? Kita harus lebih bersungguh-sungguh, kita harus lebih taat lagi, kita benar-benar minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan Roh Kudus pada kehidupan kita. Yuk anak-anak, walaupun mungkin anak-anak sedari masih kecil-kecil belum paham, belum mengerti, tapi Tante mau mengajak anak-anak untuk lebih taat lagi, untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Walaupun kita masih ibadah online, yuk lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan harus disuruh-suruh sama kakaknya, jangan sampai dimarahin sama mamanya.
baru mau ibadah online. Karena mau bagaimana kita menerima berkat Tuhan, mau bagaimana kita menerima janji yang Tuhan janjikan kepada kita kalau kita sendiri tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan pada hari ini anak-anak boleh mengerti, anak-anak boleh paham apa itu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, dan juga yang bisa kita terima oleh orang-orang pada saat ini. Oke deh, firman Tuhan Tante sekiankan. Jangan lupa ya anak-anak, absen online-nya, dan jangan lupa harus semangat ya ibadahnya, jangan disuruh-suruh kayak tadi yang Tante bilang. Tante akan akhiri pembagian firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa pada ibadah online selanjutnya. Dadah. Nah, anak-anak udah dengarkan ceritanya dari Tante Pauline. Jangan cuma didengerin aja ya, tapi dilakukan di kehidupan sehari-hari anak-anak. Tuhan sudah mengirim Roh Kudus untuk menjadi penolong kita di dunia ini. Tapi kita juga, apa tadi Tante? Harus bersungguh-sungguh anak-anak ya. Untuk hari ini kita akhiri ibadah online kita akan pujian Ku Telah Dengar Cerita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah memuji nama-Mu Tuhan, telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak kecil-Mu Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang telah Kau kirimkan Tuhan untuk menjadi penolong bagi kehidupan kami Tuhan, bagi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mendengarkan cerita firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai